1, Jakarta. Dan pemirsa, terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina ini, kita akan membahasnya bersama dengan Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Mas Fahmi. Selamat sore, Said. Baik, Mas Fahmi, saya ingin meminta langsung bagaimana kemudian Anda melihat atau memandang kasus korupsi kerugian negara mencapai 193 triliun rupiah dilakukan oleh jajaran petinggi Pertamina. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau melihat kerugian yang begitu besar itu ya, kemudian modus yang dilakukan oleh para pelaku, saya meyakini bahwa korupsi yang dilakukan ini oleh mafia migas gitu ya. Artinya di situ ada sekelompok orang yang bersekongkol untuk melakukan tindak kejahatan di Pertamina, khususnya untuk impor minyak mentah dan produk kilang atau berupa BBM tadi. Dan yang ketiga, dia melakukan juga blending gitu ya. Blending yang mengupgrade dari Pertalite menjadi Pertamax tadi. Nah, di sini yang dirugikan tidak hanya negara itu ya, tetapi juga konsumen yang menggunakan Pertamax tadi. Dia membayar harga Pertamax tetapi memperoleh BBM setara dengan Pertalite tadi, dan itu akan merusakkan mesin juga itu ya. Nah, ketiga modus itu persis sama yang dilakukan oleh mafia migas sebelumnya itu ya. Cuman waktu itu brandingnya dari Singapura karena operatornya itu adalah anak perusahaannya Pertamina, yaitu Petrol itu ya. Nah, kemudian juga salah satu pengusaha yang ditangkap Kejaksaan Agung itu salah satu putranya Reza Khalid pada saat itu ditenggarai sebagai mafia migas tadi, sehingga ini turun-temurun gitu ya, dengan modus yang sama. Nah, ini sangat sangat merugikan gitu ya, dan juga menunjukkan bahwa di Pertamina itu tata kelolanya sangat lemah sehingga dengan mudah dapat dibobol gitu ya. Dan saya meyakini juga bahwa selain 7 orang yang sudah ditangkap tadi, masih ada pihak-pihak yang terlibat gitu ya dalam hal mega korupsi di Pertamina tadi. Misalnya itu ya, pencegahan untuk mengolah minyak mentah di kilang Indonesia itu yang akhirnya diekspor gitu ya. Untuk ekspor tadi, setelah Pertamina dia menolak, kemudian itu bisa diekspor dengan izin dan rekomendasi dari Pertamina tadi. Nah, tentunya yang mengeluarkan izin tadi itu petinggi dari Pertamina, mungkin di holding gitu ya, yang saya menduga itu termasuk terlibat gitu ya. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat ada lagi yang dijadikan sebagai tersangka itu, Said. Baik, artinya Pak Fahmi, Anda tadi mengatakan sebenarnya modus ini sudah pernah terjadi juga sebelumnya. Jadi modus blending ini bukan sesuatu hal yang baru begitu, sudah lama terjadi di Pertamina, Pak Fahmi. Betul sekali, Said. Jadi tahun 2017 saya pernah menjadi anggota tim anti mafia migas itu ya, yang waktu itu ketuanya almarhum Faisal Basri. Kita melakukan kajian, melakukan kunjungan juga ke Singapura gitu ya. Di situ kita mendapatkan adanya suatu blending. Hanya bedanya blending yang dilakukan pada 2017 itu dengan melakukan downgrade gitu ya. Karena yang dibutuhkan itu impor premium, dan premium tidak dijual di pasar internasional, kemudian di blending dengan menurunkan kualitas dari Pertamax tadi gitu ya, dengan campuran sulfur dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadilah premium tadi. Nah, tetapi dengan blending tadi ini kesulitan untuk menetapkan harga pokok produksinya berapa gitu ya. Nah, dengan mengaburkan harga pokok produksi tadi, maka kemudian mafia migas tadi melakukan markup gitu ya. Ini hal sama dilakukan juga di
di blending yang ada di Jakarta, dia depo yang ada di Jakarta tadi. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang baru, sudah pernah dilakukan itu ya. Hanya tadi bedanya yang satu downgrade, yang ini upgrade. Nah, yang upgrade ini akan menimbulkan masalah secara teknis gitu ya, karena RON 90 kualitasnya lebih rendah, kemudian dinaikkan menjadi RON 92. Nah, ini akan menimbulkan masalah gitu ya. Dan kemudian juga dengan blending yang upgrade tadi, mereka membeli gitu ya, atau impor RON 90 atau Pertalite tadi, kemudian dibawa ke Jakarta, di blending, dan menjadi seolah-olah gitu ya, setara dengan Pertamax tadi. Padahal sesungguhnya tidak gitu ya, karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai RON 92 tadi gitu ya. Ya, saya menyebutnya itu Pertamax KW gitu ya, yang itu akan merugikan bagi konsumen yang menggunakan RON 92 tadi. Baik, Pak Fahmi, artinya dengan perilaku modus seperti ini, jadi selama ini Pertalite yang kita isi ini untuk masyarakat umum, artinya tidak sesuai dengan standar yang sebenarnya RON 92 tadi, dengan korupsi, dampak dari korupsi ini. Nah, kalau mendengar penjelasan dari kejaksaan itu sudah sangat gamblang gitu ya, bahwa mereka membeli Pertalite kemudian di blending menjadi Pertamax, meskipun itu tidak sesungguhnya sama dengan Pertamax gitu ya, sehingga memang kualifikasi dari Pertamax tadi tidak terpenuhi gitu ya. Itulah yang kemudian menurut saya merugikan bagi masyarakat. Nah, Pertamina sudah membantah tadi gitu ya. Nah, mana yang percaya? Saya lebih mempercayai dari kejaksaan karena itu hasil dari penyelidikan gitu ya, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, sehingga kejaksaan itu tidak sembarangan untuk mengatakan fakta yang ditemukan tadi. Nah, kalau misalnya informasi tadi itu berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan konsumen itu ya, kepada Pertamax yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Nah, saya khawatir itu ya. Jadi kalau itu benar itu ya tadi, maka kemudian kita mengeluarkan uang untuk Pertamax, tapi barangnya adalah Pertalite. Betul. Nah, kalau ini meluas di masyarakat, timbul ketidakpercayaan, maka bisa juga dalam pikiran saya kemudian, kalau saya membayar Pertamax dapat Pertalite, ya mendingan saya pindah saja ke Pertalite. Tentu ini miris sekali begitu ya, Pak Fahmi. Miris sekali, betul sekali. Baik, terakhir Pak Fahmi, satu singkat saja, Anda tadi sempat menyinggung soal mafia migas. Artinya, apakah dalam struktur manajerial yang ada di Pertamina saat ini juga masih ada, kalau ditelisik lebih jauh lagi, mafia gas itu masih bersarang di sana, atau seperti apa yang perlu dilakukan agar ini tidak terulang lagi, Pak Fahmi? Nah, jadi tahun 2017 itu kan sarang mafia migas di Petrol itu kan sudah dibubarkan itu ya. Tapi ternyata sekarang muncul kembali, dan saya yakin itu akan muncul terus gitu ya. Nah, agar itu tidak terulang, maka ada beberapa hal langkah yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama, saya kira butuh komitmen dari Presiden Prabowo itu ya, untuk membuktikan komitmen yang sering dikatakan bahwa saya akan keras terhadap koruptor tadi. Nah, ini saatnya membuktikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di internal Pertamina itu harus melakukan perubahan terhadap tata kelola migas, termasuk tadi impor, ekspor, dan sebagainya itu ya. Itu harus dirumuskan dengan jelas dan akuntabel, dan yang penting transparan gitu ya, sehingga siapapun bisa melakukan kontrol tadi. Nah, yang ketiga, untuk Pertamina itu harus membersihkan itu ya, melakukan operasi besar-besaran. Semua pihak, sampai direksi yang di anak perusahaan maupun di holding, kalau misalnya hasil operasi tadi terindikasi terlibat dalam mafia migas atau bersinggungan dengan mafia migas, maka dia harus diganti dengan
para pengambil keputusan yang mempunyai integritas dan Baik. tidak mempan oleh suap tadi gitu ya. Nah, Baik. terakhir saya kira Jaksa Agung harus melakukan penuntutan dengan hukum yang sekeras-kerasnya, kalau perlu juga dimiskinkan gitu ya, agar Baik. ada efek jera tadi, sehingga itu tidak terulang lagi saat ini. Baik, ada 4 catatan dari Anda tadi begitu ya, yang salah satunya adalah butuh komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto, berhubungan juga dengan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Karena ini sungguh miris sekali begitu ya. Terima kasih atas informasi sudah berbagi bersama kami, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Pak Fahmi Radi.